Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kalian semuanya. Bertemu lagi dengan kelas matematika lanjutan nih ya. Mungkin kalian semua sudah tahu kemarin kita bahas tentang apa. Mungkin semuanya masih ingat dong ya. Kita mempelajari tentang limit. Nah, kemarin limit yang kita pelajari di kelas kan tentu saja mengenai definisinya. Masih ingat definisinya apa? Limit fungsi f(x) untuk x mendekati c itu sama saja dengan L. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan bahas juga tentang limit ya, tapi lebih spesifik lagi nih, yaitu kita akan bahas mengenai sifat-sifat limit. Mari kita cek dari tampilan layar yang sudah saya perlihatkan. Kalian juga bisa buka bukunya di halaman 73 ya, yang sudah pernah saya share di grup kelas kalian ya. Nah, mari kita cek. Hari ini saya akan bahas tentang beberapa sifat-sifat dari limit nih. Yang pertama yang harus dan patut kalian ketahui adalah ini. Yang pertama adalah limit fungsi f(x) untuk x mendekati c, atau dia sama saja dengan limit fungsi k untuk x mendekati c itu sama dengan k. Nah, apa sih k itu? K itu adalah konstanta. Jadi K itu hanya sekedar angka saja, tapi tidak ada variabelnya. Begitu ya. Jadi dia tidak ada variabel. Jadi apabila ada limit K itu angka, terserah kalian angkanya berapa, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, maka dia akan sama dengan K itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi mensubstitusi nilai C, karena K itu sudah tidak ada variabelnya. Jadi tetap K saja, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih contohnya? Mari kita cek. Oke, mari kita cek. Tadi kita ketahui ada sifat-sifat yang pertama, yaitu apabila ada limit, ya kan, dengan X mendekati suatu angka, misalkan saja dia adalah C, dengan fungsinya itu adalah K. K tadi apa? K tadi adalah suatu konstanta atau suatu angka saja, maka dia akan sama dengan K. Jadi tidak ada substitusi di dalamnya, tapi langsung saja, misal ada limit X mendekati 2, kemudian di sini K-nya itu adalah 3, maka hasilnya akan sama saja dengan 3. Jadi kita tidak perlu mensubstitusi 2 ya. Jadi kalau ada limit 3 dengan X mendekati 2, maka hasilnya akan tetap 3. Nah, ini adalah sifat-sifat yang pertama yang perlu kalian ketahui. Oke, bagaimana? Jelas? Oke, sekarang kita coba cek untuk sifat-sifat yang kedua. Sifat yang kedua, ini bisa kalian lihat bahwa apabila ada limit, fungsinya adalah X aja, dengan X mendekati C, maka hasilnya akan C saja. Jadi, di sini fungsi X-nya tidak ada pangkat, juga tidak ada angka di depannya, ataupun tidak pecahan, dan seterusnya. Hanya X aja. Maka apabila ada suatu limit dengan limit fungsinya adalah X aja, untuk X mendekati C, maka hasilnya adalah C, atau konstanta itu sendiri. Atau si C yang ada di sini, yang angka yang mendekati tadi. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita cek. Let's go. Nah, tadi kalian sudah tahu kan ya bahwa apabila ada limit, kemudian dengan X mendekati suatu angka atau dia C, dengan fungsinya itu cuma X aja. Nah, maka dia akan sama dengan C. Maksudnya seperti apa? Contoh, apabila ada limit, kemudian dengan X mendekati suatu angka, misalkan 2. X-nya dia tetap X aja. Maka akan sama saja dengan kita mensubstitusi X dengan angka 2, yaitu 2. Ya, selesai. Seperti itu saja. X-nya kita ganti jadi 2 dengan metode substitusi. Seperti itu. Jadi ada dua sifat-sifat yang sudah kalian pelajari ya.
Yang pertama tadi, apabila kita sudah punya K saja atau konstanta saja, maka hasilnya akan tetap K. Dan yang kedua, apabila ada fungsinya itu cuma X aja, X doang, maka kita tinggal mensubstitusi 2 itu ke X tadi. Jadi hasilnya cuma 2. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Nah, sifat yang berikutnya kita bisa lihat di tabel berikut ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tambahan dari sifat-sifat suatu fungsi dari limit itu sendiri. Nah, di sini biasanya akan ada terdiri bukan hanya satu fungsi saja atau tidak hanya fx aja. Cuman bisa juga ada gx-nya. Nah, kedua-duanya itu merupakan fungsi di mana dia terdefinisi pada bilangan real atau seluruh angka itu bisa ya. Jadi negatif bisa, pecahan bisa, dan lainnya juga bisa. Kemudian di sini juga ada C, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa C itu adalah suatu angka tertentu, dan K itu adalah konstanta, dan N itu lebih daripada 0. Jadi nantinya untuk fungsi-fungsi yang sudah akan kalian pelajari nanti, N itu dalam bentuk pangkat, dan pangkat itu pastinya dia akan lebih dari 0. Jadi 1 bisa, 2 bisa, dan seterusnya. Nah, baik, mari kita cek untuk sifat berikutnya. Ini adalah sifat ketiga ya yang akan kita bahas, yaitu jika ada limit fungsi K dikali Fx untuk X mendekati C itu sama saja dengan K dikali limit fungsi Fx untuk X mendekati C. Perbedaannya apa? Lihat di K-nya. Ya, di K-nya. Jadi K itu tadi adalah konstanta atau suatu angka. Dan angka ini boleh kita letakkan di depan limit. Jadi tidak masalah kalau K ini yang mula-mulanya dia di samping Fx, terus kita letakkan ke depan, ke paling depan, di sini si K, maka hasilnya akan tetap sama. K limit Fx X mendekati C itu sama saja hasilnya dengan limit Kfx untuk X mendekati C. Jadi K-nya boleh kita pindah-pindah, tidak masalah. Karena K tadi adalah konstanta. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita cek. Oke, baik. Kita cek. Tadi ada limit ya. Di mana limit ini ada fungsinya. Dengan fungsinya nantinya dia mendekati C. Ada K-nya nih. Nah, K tadi itu adalah konstantanya atau suatu angka tertentu gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini dia akan sama saja dengan K-nya kita letakkan ke depan, baru kita cari limitnya. Dengan limit X mendekati C, kemudian ada fungsi fx-nya. Oke, contohnya seperti apa? Misal, saya punya limit, fungsinya adalah 2x. Jadi ada 2 dikali dengan x. Dengan x mendekati, misalkan saja mendekati 1 adalah, maka 2 yang di sini itu bisa kita letakkan ke depan. Jadi 2 dikali dengan limit X mendekati 1 dengan fungsinya adalah X. Kalau sudah, baru kita selesaikan. 2 dikali limit X mendekati 1 dengan fungsinya X itu sama seperti di sifat-sifat sebelumnya, yang sifat nomor 2 yang saya jelaskan sebelumnya. Di mana X itu bisa langsung kita ganti jadi 1. Karena limit X mendekati 1 untuk fungsi X, dia sama saja dengan C. Nah, maka C-nya adalah 1. Jadi 2 kali 1 itu sama dengan 2. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Seperti itu. Sifat berikutnya, ada sifat yang keempat adalah jika ada sebuah limit dengan fungsinya adalah ada dua nih, ada fungsi fx dan juga ada fungsi gx, di mana fungsi fx itu bisa jadi ditambah atau bisa jadi dikurang dengan gx. Dengan x mendekati c, maka ini sama saja boleh kita pisah ya, boleh kita pisah dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c plus minus atau kurang lebih ini terserah karena di soal nanti tergantung kalau dia plus maka di sini plus, kalau soalnya negatif atau kekurangan
maka di sini juga akan pengurangan. Nah, ini tinggal kita pecah masing-masing. Jadi limit fx, juga ada limit gx-nya. Jadi boleh kita pecah ya guys ya. Boleh kita pisah seperti ini. Karena penjumlahan dan pengurangan limit fx, limit gx. Seperti itu. Bagaimana contohnya? Mari kita pelajari. Oke. Baik, mari kita cek untuk sifat berikutnya. Yang tadi adalah limit, kemudian x mendekati c, dengan ada dua buah fungsi, yaitu fungsi fx, kita tambahkan dengan fungsi gx. Nah, kalau tadi sesuai dengan rumusnya atau sifat-sifatnya itu boleh kita pisah, yaitu limit. Pertama, kita kerjakan dulu limit yang fungsinya adalah fungsi fx. Oke, seperti ini. Dengan x juga mendekati c. Kemudian selanjutnya, karena di sini ada plus atau minus, itu tergantung dari soal ya. Misalkan ada plus, bakal dia plus, kalau minus, dia akan minus. Baru kemudian ada limit gx. Kemudian sama juga untuk x mendekati c. Nah, contoh soalnya seperti apa? Misal, ada limit dengan x, misalkan saja dia mendekati 2 ya. Kemudian fungsinya adalah misalkan 2x ditambah 3. Nah, seperti ini fungsinya. Kita bisa lihat di sini ada 2x dan juga ada 3 ditambahkan ya. Maka kita bisa selesaikan dengan memecah ke semuanya. Ada limit tetap dengan x mendekati 2. Kemudian fungsinya adalah 2x. Karena di sini tandanya adalah tambah, maka kita tambahkan dengan limit untuk x mendekati 2 juga, karena sama. Kemudian di sini fungsinya sisanya adalah 3. Seperti itu. Baru kita selesaikan. Limit 2x dengan x mendekati 2. Nah, ini bisa kita gunakan sifat-sifat sebelumnya yang ada k dikali fx. Dengan 2 kita letakkan ke depan dari limitnya. 2 dikali. Nah, sisanya kan cuma x ya. Karena di sini x yang mendekati 2, berarti x-nya boleh kita substitusi ke x tadi. 2 diubah ke x-nya. Jadi 2 kali 2. Ditambah limit fungsinya adalah 3 untuk x mendekati 2. Ini menggunakan sifat-sifat sebelumnya tadi. Sifatnya yang mana? Sifat yang 3 tadi. Kalau dia cuma angkanya adalah si k doang, maka hasilnya langsung saja 3. Baru kita selesaikan 2 kali 2, 4, tambah 3 sama dengan 7. Nah, seperti itu. Ini adalah sifat yang keempat. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sifat berikutnya yang mana sih? Ini dia. Kalau tadi ada penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan lihat adalah perkalian. Nah, coba kita lihat di sini juga ada dua buah fungsi, yaitu fungsi fx dan juga fungsi gx dengan x mendekati c. Maka sama halnya kayak penjumlahan tadi atau pengurangan tadi, kita bisa memecah limitnya menjadi limit fungsi fx untuk x mendekati c dikali dengan limit fungsi gx untuk x mendekati c. Jadi ini boleh kita pecah ya, boleh kita masing-masingkan. Kita pisah, fx tertentu, gx juga tertentu, baru hasilnya kemudian dikalikan. Oke, mari kita coba cek. Oke, baik. Ini adalah sifat berikutnya. Seperti yang kalian lihat tadi, bahwa apabila ada limit x mendekati c, di mana fungsinya itu adalah fungsi perkalian, yaitu misalkan saja, sebentar, kita lihat di sini ada fx, kemudian dikali nih ya, sekarang dikali dengan gx. Sama seperti sebelumnya bahwa dua fungsi ini bisa kita pecah ya. Ada limit x mendekati c, oke, limit x mendekati c dengan fungsinya adalah fx. Kemudian kita kali dengan limit x mendekati c juga
dengan fungsinya adalah Gx. Nah, seperti apa contohnya? Misal, ada limit X mendekati C ya, mendekati C. Untuk fungsinya adalah misal saja ada 6X, kemudian ini fungsi fx-nya, kemudian dikali dengan gx. Gx-nya misalkan saja adalah x dikurang 1. Oh, mohon maaf, ini C-nya bisa kita ubah ya. Nah, C-nya bisa kita ubah misalkan angka 2. Oke, nah seperti ini. Maka ini bisa kita pecah. Jadi, limit X mendekati dengan 2. Fungsinya adalah fx-nya, kita ambil 6x. Baru dikali dengan limit X mendekati 2 juga, dengan fungsinya adalah X dikurang 1. Oke, kalau sudah, baru kita selesaikan. Ini bisa kita gunakan cara sebelumnya nih ya, yang ini. Limit 6x dengan x mendekati 2. 6 bisa kita letakkan ke depan sesuai dengan formula atau sifat-sifat sebelumnya, yang 6-nya bisa kita letakkan ke depan. Dan x bisa kita ganti langsung dengan 2, kata substitusi. Maka 6 dikali sama 2. Oke, baru dikali lagi. Di sini kita selesaikan kembali untuk yang x minus 1 ya. Nah, untuk x minus 1. Bisa kita lihat yang di sini. Limit X mendekati 2 untuk fungsi X min 1. Ini kan bisa pakai formula sebelumnya juga, penjumlahan dan pengurangan. Atau bisa kita langsung substitusi, 2 dikurang 1 ya. 2 kurang 1 berarti sama saja dengan 2. Oke. Seperti ini. Baru kemudian kita selesaikan. 2 kurang 1. Oh, mohon maaf. 2 kurang 1, 1 ya. Ketinggalannya. 2 kurang 1 berarti hasilnya adalah 1. Baru deh kita selesaikan. 6 kali 2 adalah 12, kali 1 hasilnya adalah 12. Oke, nah ini adalah sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Jadi ada beberapa nih ya. Tadi yang langsung saja, kalau dia ada K saja, hasilnya tetap K. Kalau ada fungsinya adalah variabelnya cuma X aja, maka dia sama dengan C. Terus yang berikutnya, apabila ada K kali Fx, maka K bisa kita letakkan ke depan dari limitnya. Kemudian kalau misalkan ada penjumlahan dan pengurangan, itu bisa kita pisah sesuai dengan tandanya plus atau minus. Kalau dikali juga bisa kita pecah seperti ini. Selesaikan masing-masing limitnya, baru mendapatkan hasilnya. Nah, seperti itu dulu ya untuk hari ini, di mana sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari ada 5. Untuk next time, kita juga akan mempelajari sifat-sifat selanjutnya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan kalian bisa chat saya di grup WhatsApp ataupun tanyakan secara langsung. Seperti itu. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian dan juga kalian bisa berlatih, bagaimana sih cara mengerjakan soal-soalnya? Nah, sekarang silahkan kalian cek. Berikut ini adalah soal yang bisa untuk kalian pelajari pada pertemuan ini. Oke, silahkan dilihat. Di sini ada tugas untuk sifat-sifat limit, di mana di sini ada 5 soal, sesuai dengan sifat-sifat yang sudah saya ajarkan tadi. Ada 5 ya guys ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.